Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak ibu semuanya? Pada pembelajaran kali ini anak ibu akan belajar dengan Ibu Yati, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, IPA KD 3.8. Sebelumnya anak ibu silakan buka bukunya halaman 148. Materi yang pertama, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan ini seringkali tidak seimbang. Interaksi yang tidak seimbang ini akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, tidak jarang juga manusia ini seringkali merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang lainnya. Ada beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah membakar hutan. Seringkali terjadi pembakaran hutan ini. Hal ini mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau disebut juga habitat dan sumber makanan. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, penggunaan ini dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di laut. Misalnya rusaknya terumbu karang yang hancur karena penggunaan bom tadi, serta berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Nah, itu adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia, ya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian pada tumbuhan. Materi ini adalah materi IPA KD 3.1 yang terdapat pada halaman 154. Silakan anak ibu buka bukunya halaman 154. Bagian-bagian pada tumbuhan yang pertama sekali adalah akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, semua jenis akar ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah akar serabut dan yang kedua adalah akar tunggang. Bisa anak ibu lihat dua contoh akar tunggang dan akar serabut yang ada pada gambar ya. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berbentuk kecil seperti gambar ya. Gambar ini contoh adalah akar serabut di mana akarnya berbentuk kecil-kecil. Tanaman yang memiliki akar serabut contohnya adalah padi dan jagung. Yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang ini terdiri atas satu akar besar, bisa anak lihat di sana ada satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga dan juga jambu. Selanjutnya, fungsi akar. Ada beberapa fungsi akar pada tanaman. Yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi, fungsi yang pertama dia dapat menyerap air dan zat hara atau zat makanan dari dalam tanah. Yang kedua, dia menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Jadi salah satu fungsi akar dia dapat menguatkan tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri tegap pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan di sini dimaksudkan adalah seperti buah-buahan ya. Ada beberapa tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Contohnya adalah kentang, wortel, kemudian ubi.
Selain dari akar tunggang dan akar serabut tadi, ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu ya. Misalnya kita lihat akar gantung. Akar gantung ini jadi akarnya itu keluar dari bagian atas tanah dan menggantung di udara. Jadi akarnya ini menggantung di udara, tidak berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Nah, kita lihat gambar yang di sebelahnya lagi, ada akar napas. Akar napas ini muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Jadi dia muncul ke permukaan tanah untuk masuknya udara. Contoh dari tanaman yang memiliki akar napas ini adalah pohon bakau yang jenisnya api-api. Tidak semua pohon bakau memiliki akar napas ya. Nah, kita masuki kepada bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi berbeda dengan akar yang berada di dalam tanah tadi, batang ini berada di atas tanah. Nah, beberapa fungsi batang yang pertama adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi setelah akar menyerap air, akar melanjutkan kepada batang, kemudian oleh batang disalurkan ke seluruh bagian pada tumbuhan ya. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Jadi anak ibu dapat menemukan daun, bunga, serta buah itu berada pada batang. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ada juga beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu di batang. Contohnya adalah tanaman tebu, ya. Batang ini ada dua jenis ya. Ada batang atau ada tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Kita masuki yaitu tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu ini memiliki zat kayu dan kandungan airnya lebih sedikit. Misalnya adalah pohon jati, mangga, dan beringin. Karena dia berkayu, kandungan airnya lebih sedikit. Kita bandingkan dengan tumbuhan berbatang yang kedua yaitu tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah ini atau berongga lunak mengandung air dan udara yang lebih banyak. Misalnya bayam, kita lihat bayam, kemudian seledri dan juga jagung serta rumput. Tumbuhan berbatang basah ini berbeda dengan batang kayu, bisa kita lihat dari bentuknya saja. Kalau dia berbatang kayu, dia sedikit air dan memiliki banyak zat kayu, sementara kalau dia berbatang basah dia lunak. Selanjutnya daun. Daun ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya energi matahari. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan juga berguna sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari daun. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk-bentuk daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, jenis-jenis daun yang pertama adalah daun yang menyirip. Daun yang menyirip ini bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan. Contohnya daun mangga, daun jambu, daun nangka, bisa kita lihat dia menyirip. Kemudian masuk ke sebelahnya daun yang menjari. Daun yang menjari ini
Bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia. Contohnya adalah daun pepaya dan daun singkong. Lanjut ke bawah, di sana ada daun yang melengkung. Bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Jadi garis yang melengkung, contoh daunnya adalah eceng gondok dan juga teratai. Jenis daun yang keempat berdasarkan tulang daunnya adalah daun yang sejajar. Dengan bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus sejajar. Kita bisa lihat contoh yang garis-garis lurus sejajar ini adalah contohnya tanaman jagung dan juga tebu. Kita lihat dia daunnya sejajar dan lurus ya. Selanjutnya ini bagian keempat dari bagian-bagian pada tumbuhan adalah bagian bunga, biji, dan buah. Anak ibu lihat pada gambar ini adalah bagian-bagian pada bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu kita lihat di sana ada putik. Kemudian benang sari. Kita lihat ada putih dan juga benang sari. Nah, bagian-bagian bunga ini tersusun atas beberapa bagian. Kita lihat yang pertama berwarna pink itu adalah mahkota. Kemudian kelopak bunga, tangkai bunga, putih dan benang sari. Nah, jadi dari bagian-bagian bunga ini, bunga tadi dapat menghasilkan buah ya. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi bunga ini nanti dia akan berkembang, dia akan berubah menjadi buah dan biji. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Karena bunganya juga beragam, tentu saja buahnya memiliki bentuk yang beragam ya. Nah, demikianlah pembelajaran IPA tema 3 subtema 1 pada hari ini. Pesan ibu kepada anak ibu semuanya agar selalu berada di rumah. Apabila anak ibu harus keluar rumah, wajib menggunakan masker dan rajin-rajinlah mencuci tangan ya. Demikian ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.